Halo semuanya, kita kembali lagi ke materi kita kali ini, yaitu materi lanjutan tentang faktor integrasi persamaan diferensial. Nah, yang berikutnya ini kita akan pelajari untuk kasus kedua. Kasus kedua, itu jika mu-nya itu merupakan fungsi y saja. Kalau sebelumnya kita pelajari itu adalah mu-nya adalah fungsi x, maka jika mu-nya adalah fungsi y, maka G-nya itu menjadi G fungsi Y itu sama dengan dou M per dou Y dikurangi dengan dou N per dou X dibagi dengan min M. Sehingga faktor integrasinya sama dengan bisa kita tulis adalah mu sama pangkat integral dari G fungsi Y dy. Nah, kita langsung ke contoh ya, contoh soal. Nah, berikut kita tinjau contoh soal. Kita tinjau persamaan diferensial dengan bentuk 2xy dx, 2xy dx tambah dengan y kuadrat x kuadrat dy sama dengan 0. Nah, jika kita misalkan ini adalah persamaan 1, maka PD ini merupakan PD tidak eksak. Nah, untuk menentukan PD ini eksak atau tidak, teman-teman bisa melihat kembali video sebelumnya yang kita bahas tentang PD eksak. Nah, jika ini tidak eksak, maka G fungsi Y-nya adalah seperti pada persamaan di atas, dou M per dou Y dikurangi dengan dou N per dou X dibagi dengan min M. Nah, dou M, M-nya itu adalah 2X diturunkan terhadap Y sehingga kita punya 2X dikurangi dengan turunan dari N terhadap Y. N-nya kita punya 3X kuadrat diturunkan terhadap X sehingga kita punya min 6X dibagi dengan 2 dikalikan dengan XY ya. 2 min 2 XY karena M-nya itu adalah 2XY. Nah, ini bisa kita tulis menjadi min 2X dikurang X itu sama dengan 8X dibagi dengan 2XY atau bisa kita tulis menjadi min 4 per Y. Nah, ini kita misalkan dia adalah persamaan 2. Maka faktor integrasi untuk PD1 adalah mu sama dengan mu sama dengan eksponensial dari integral G fungsi Y dy sama dengan E pangkat G pangkat integral G-nya itu tidak lain adalah min 4 per Y dy. Ini sama dengan E pangkat min 4 ln Y atau sama dengan E pangkat ln Y pangkat 4 ini sama dengan Y pangkat min 4 atau sama dengan 1 per Y pangkat 4. Nah, jadi faktor integrasinya adalah 1 per Y pangkat 4. Untuk menentukan solusi dari persamaan dari solusi PD1, nah kita rubah persamaan ini menjadi PD eksak seperti pada pembahasan kita sebelumnya untuk kasus 1, yaitu jika mu sama dengan fungsi X saja. Jadi persamaan ini kita kalikan dengan mu-nya, berarti kita peroleh di sini 1 per Y pangkat 4, kita kalikan dia dengan 2 X tambah
1 per Y pangkat 4 dikalikan dengan Y kuadrat min 3X kuadrat dy sama dengan 0. Atau bisa kita tulis menjadi, ini bisa ditulis bentuknya menjadi 2X per Y pangkat 3 dx ditambah dengan Y 3X kuadrat per Y pangkat 4 dy sama dengan 0. Atau bisa kita tulis menjadi 2X per Y pangkat 3 dx ditambah dengan 1 per Y kuadrat dikurangi dengan 3X kuadrat per Y pangkat 4 dy sama dengan 0. Sama. Nah, untuk mencari solusinya kita mencari fungsi f fungsi x dan y. Jadi seperti teman-teman lihat atau pelajari pada video kita sebelumnya tentang faktor integrasi, kita mempunyai hubungan df per dou x itu sama dengan 2x per y pangkat 3. Dan dou f per dou y itu kita punya itu sama dengan 1 per y kuadrat min 3x kuadrat per y pangkat 4. Yang berikut selanjutnya, dari hubungan ini kita akan memperoleh dou f per dou x itu sama dengan 2x per y pangkat 3. Jika kita integralkan, maka kita akan memperoleh f fungsi x dan y itu sama dengan x kuadrat pangkat 3 ditambah g fungsi y. Ini persamaan 4. Nah, yang selanjutnya dari hubungan dou f per dou y itu sama dengan 1 per y kuadrat min 3x kuadrat pangkat 4. Dan dari persamaan 4 ini, jika kita turunkan persamaan 4 ini, kalau kita turunkan dia terhadap y, di sini dou f per dou y itu sama dengan min dari 3x kuadrat per y pangkat 4 ditambah dengan g aksen y. Sekarang kita tinggal membandingkan, kita peroleh maka g aksen y itu tidak lain adalah 1 per y pangkat 2. Nah, g aksen y itu adalah 1 per y pangkat 2. Sehingga g-nya itu, g fungsi y itu sama dengan integral dari g aksen y itu y. Jadi kita punya di sini integral dari 1 per y kuadrat dy, sehingga kita punya di sini adalah min 1 per y. Sehingga solusinya bisa kita tulis menjadi, solusi dari PD ini ya Ibu tulis di atas sini saja ya, sama dengan f fungsi x y itu sama dengan x kuadrat per y pangkat 3 dikurangi 1 per y itu sama dengan c. Jadi solusinya ini sama dengan ini. Untuk kasus ketiga, kasus ketiga ini kita misalkan mu-nya sama dengan mu fungsi x dan y.
dengan mensubstitusikan Z itu sama dengan XY, kita akan memperoleh do mu per do X itu sama dengan d mu per dz dikalikan dengan do Z per do X sama dengan Y do mu per do Z. Dan do mu per do Y itu sama dengan d mu per dz dikalikan dengan do Z per do Y sama dengan X d mu per dz. Ingat persamaan kita sebelumnya yang kita peroleh pada pembelajaran kita sebelumnya, video sebelumnya tentang integrasi, faktor integrasi itu 1 per mu dikalikan dengan n do mu per do X dikurangi n do mu per do Y sama dengan do m per do Y dikurangi do n per do X. Nah, teman-teman harus mengingat ini. Nah, dari persamaan ini kita akan lihat yang kita peroleh di sini adalah 1 per mu dikalikan dengan Y dikalikan dengan M, Y dikalikan dengan N, do mu per do Z dikurangi X dikalikan dengan M, dy per dz sama dengan do M per do Y dikurangi dengan do N per do Z. Atau dapat kita tulis menjadi 1 per mu dikalikan dengan d mu per dz itu sama dengan do m per do y dikurangi do n per do x nanti dibagi dengan y dikalikan n dan x dikalikan m. Bila do m per do y dikurangi dengan do n per do x dibagi yn dikurangi xm sama dengan h fungsi z dengan z nya itu sama dengan xy, maka faktor integrasinya itu adalah mu sama dengan E pangkat integral H fungsi Z dz. H fungsi Z dz di mana Z itu adalah X dikalikan dengan Y. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Jadi kita tinjau persamaan diferensial dengan bentuk Y dx ditambah X ditambah 3x pangkat 3y pangkat 4 dy sama dengan 0. Kita sebut ini adalah persamaan
kita sebut ini adalah persamaan 5. Persamaan ini bukan merupakan PD eksak. Nah, untuk menentukan persamaan ini termasuk PD eksak atau bukan, teman-teman bisa mempelajari video kita sebelumnya itu tentang persamaan diferensial eksak. Selanjutnya, dari persamaan 4, kita memperoleh do M per do Y dikurangi do N per do X sama dengan 1 dikurangi dengan 1 ditambah 9x kuadrat Y pangkat 4. Ini tidak lain atau sama dengan min 9x kuadrat Y pangkat 4. Nah, selanjutnya berikutnya itu adalah YN dikurangi XN. Y dikali N dikurangi X dikali M. Di sini XY tambah dengan 3X pangkat 3 pangkat dikurangi dengan XY adalah sama dengan 3X pangkat 3 Y pangkat 5. Nah, dari dua persamaan ini, dari dua hasil yang kita peroleh ini, maka kita peroleh, jadi diperoleh HZ itu sama dengan do M per do Y dikurangi dengan do N per do X dibagi dengan Y dikali N dikurangi X dikali M. Maka di sini kita peroleh min 9x kuadrat Y pangkat 4 dibagi dengan 3x pangkat 3 Y pangkat 5, sehingga kita peroleh di sini itu sama dengan min 3 per XY atau sama dengan min 3 per Z. Maka faktor integrasinya adalah mu sama dengan eksponensial dari integral HZ dz itu sama dengan E integral dari min 3 per 2. Min 3 per Z dz itu sama dengan E pangkat min 3 ln Z ini sama dengan 1 per Z pangkat 3 atau sama dengan 1 per X Y pangkat 3. Ini. Selanjutnya, untuk kasus keempat, dari kasus keempat itu bila mu-nya itu sama dengan mu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Maka kita memperoleh do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi dengan 2 dikalikan dengan XN min Y dikali M. Nah, untuk persamaan ini teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti pada pembahasan kita tentang faktor integrasi pada pembelajaran sebelumnya. Teman-teman akan menemukan fungsi seperti ini. Ini kita misalkan dia dengan HZ, di mana Z-nya itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi, maka faktor integrasinya adalah, kita peroleh di sini mu sama dengan E pangkat dari integral dari H fungsi Z dz, di mana Z-nya itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh
soal. Nah, kita tinjau persamaan diferensial atau PD-nya dengan bentuk Y min X, dx dikurangi dengan X ditambah Y, dy sama dengan 0. Kita misalkan ini dengan persamaan 6. Persamaan ini bukan PD eksak, jadi dia ini bukan persamaan diferensial eksak. Nah, untuk hal ini juga teman-teman bisa pembahasan tentang PD eksak. Maka dou M per dou Y min. Jadi, dou M per dou Y dikurangi dengan dou N per dou X. Ini kita peroleh dengan M-nya adalah Y min X dan N-nya adalah X plus Y. Jadi, kita punya di sini adalah 1 min 1. Ini sama dengan 2. Sedangkan X dikali N min Y dikali M, di sini kita peroleh min X dikalikan dengan X ditambah Y dikurangi dengan Y dikali Y min X, sehingga di sini kita peroleh sama dengan min X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi, dm per dou Y min dou N per dou X dibagi dengan 2 dikalikan dengan X dikali N min Y dikali M. Ini sama dengan 2 dibagi dengan min dari 2 dikalikan dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kita peroleh min dari 1 per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu, Y-nya itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi, ini bisa kita tulis menjadi min 1 per Z. Nah, jadi min 1 per Z. Sehingga faktor integrasinya adalah mu-nya itu sama dengan eksponensial dari integral Hz dz. Ini sama dengan eksponensial pangkat hanya itu adalah min 1 per Z dz, sehingga di sini kita peroleh E sama dengan ln Z, E sama dengan min ln Z, ini sama dengan 1 per Z atau sama dengan 1 per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi, faktor integrasinya adalah ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Nanti sampai ketemu ke video pembelajaran kita berikutnya.